Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak kepada materi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Riki Iskandar, NIM 193111037. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu Bani Umayyah? Siapakah mereka? Bani Umayyah merupakan suatu keluarga ataupun bani yang memegang tampuk pemerintahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Mereka berkuasa kurang lebih 90 tahun dan berhasil menorehkan prestasi gemilang atau bisa disebut dengan masa kejayaan Islam. Tetapi kalian harus lebih baik, harus lebih menyimak kembali dan bisa meneladani dari sejarah peradaban Islam Bani Umayyah. Untuk itu, tontonlah video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan mengenai peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan keberadaan dan sejarah Bani Umayyah. Akan tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan ulang atau menceritakan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama itu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama, munculnya Bani Umayyah merupakan salah satu kabilah dari suku Quraisy. Nama Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf. Jadi, Bani Umayyah memiliki kekerabatan tersendiri dengan Nabi Muhammad SAW, yakni bertemu pada kakek Abdumanaf. Nah, eksistensinya bermula dari para saudagar kaya yang lihai berdagang dari kelompok Bani Umayyah, sehingga Bani Umayyah dinilai, disegani, dan dihormati oleh kalangan kafir Quraisy karena kecakapannya dalam berdagang. Namun, Bani Umayyah memiliki sisi negatif tersendiri, bahwasannya mereka seringkali berseteru dengan Bani Hashim yang menurut mereka bahwa mengklaim dirinya bahwa Bani Umayyah adalah bani yang segala-galanya di atas kabilah Quraisy. Namun, ketika eksistensinya mulai terlihat setelah memproklamirkan diri Khalifah Muawiyah menjadi Bani Umayyah, menjadi rajanya, maka kekuasaan Bani Umayyah berlangsung cukup lama, sekitar 90 tahun ketika Bani Umayyah berdiri di kota Damaskus. Lalu kapan mulai munculnya Bani Umayyah menjadi pemimpin umat Islam? Yaitu pasca runtuhnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu Muawiyah naik menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, silsilah Bani Umayyah bisa kita lihat dalam PowerPoint di atas, bahwa kabilah Bani Umayyah memiliki raja-raja yang cukup, raja-raja yang dermawan, dan raja-raja yang bisa kita teladani akhlak mulia mereka. Khalifah yang pertama memegang tampuk pemerintahan Islam dalam Bani Umayyah itu yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau merupakan salah satu sahabat junior ketika Rasulullah SAW masih hidup.
Nah, beliau itu memproklamirkan diri setelah adanya peristiwa tahkim atau arbitrase pasca konflik internal dengan Khalifah Ali dalam rangka pengusutan pembunuh Khalifah Utsman. Nah, adapun keberhasilan Bani Umayyah, tentunya Muawiyah tersebut mengikat perjanjian damai dengan Hasan bin Ali atau bisa dikenal dengan Amul Jamaah. Dengan sebab itu, maka Muawiyah berhasil menjadi khalifah setelah Khulafaur Rasyidin yang memerintah antara tahun 661 Masehi hingga 679. Dari faktor politik, beliau itu cakap, makanya dia itu bisa memiliki perjanjian damai dengan Hasan bin Ali pada tahun 41 Hijriah. Politiknya sangat cemerlang sehingga dia berhasil mendeklarasikan sebuah kerajaan. Akan tetapi, yang perlu disayangkan, ketika itu Muawiyah lupa terhadap janjinya. Ketika Hasan bin Ali wafat, ia malah menunjuk ke anaknya Yazid yang dinobatkan sebagai putra mahkota untuk meneruskan pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi prestasi gemilang yang diraih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan salah satunya yaitu ekspansi wilayah, mulai dari menaklukkan Laut Mediterania pada tahun 49 Hijriah, menaklukkan Romawi Timur beberapa wilayahnya tetapi gagal, dan Afrika Barat seperti Aljazair pada tahun 50 Hijriah serta Asia Tengah pada tahun 41 Hijriah. Selain itu, Khalifah Muawiyah disebut sebagai bapak administrasi. Selanjutnya yaitu anaknya, Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah yang memerintah pada tahun 679 Masehi hingga 683 Masehi. Yazid bin Muawiyah meneruskan pemerintahan Khalifah Bani Umayyah atas keinginan ayahnya sendiri. Beliau tidak dibaiat oleh kaum muslimin, akan tetapi karena sistem pemerintahannya sudah berubah menjadi monarki absolut, maka Yazidlah yang pantas menjadi khalifah. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah banyak sekali pergolakan yang terjadi, banyak sekali konflik yang terjadi. Mengapa? Sebab Yazid itu dinilai dalam pandangan kaum muslimin adalah seseorang yang fasik, yang tidak disukai karena kepribadiannya yang cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu Husain bin Ali melakukan pemberontakan terhadap Yazid. Pada awalnya Husain bin Ali itu ingin bekerja sama dengan masyarakat Kufah, akan tetapi masyarakat Kufah terlalu terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan kaum munafik seperti Syamr bin Zilzaujan tersebut ya, atau dengan bisikan gubernur yaitu Ubaidillah ibnu Ziyad. Jadi Ubaidillah ibnu Ziyad itu takut ketika Husain menjadi khalifah dia tidak bisa lagi menjadi gubernur. Oleh sebab itu dia memiliki pemikiran yang kotor, pemikiran yang meracuni kaum muslimin di Kufah, sehingga melakukan aksi pemberontakan atau pengkhianatan terhadap Husain bin Ali. Nah, pada masa Yazid ini terjadilah peristiwa Karbala yang memilukan bagi umat Islam. Imam Husain terbunuh, Ahlul Bait dibantai, dan lain sebagainya. Maka ketika itu pemerintahan Yazid dinilai sebagai pemerintahan yang tidak berpengaruh sama sekali bagi kaum muslimin. Apalagi ketika membantai keluarga Nabi, itu sangat disayangkan. Setelah itu adanya penghalalan kota Madinah karena Abdullah ibnu Zubair tidak setuju dengan pemerintahan Yazid. Maka Yazid memerintahkan untuk menghalalkan Madinah, diporak-porandakan. Itu sangatlah keterlaluan. Akibat dari adanya perang Karbala ini, maka pemerintahan Yazid berakhir.
berakhir pada tahun 683 Masehi. Lalu digantikanlah dengan anaknya yang bernama Muawiyah Yazid bin Yazid, atau lebih dikenal dengan Muawiyah II. Akan tetapi kepribadian sang anak ini berbeda sekali dengan ayahnya. Beliau adalah kaum muslimin yang muttaqin, zahid, dan senantiasa gemar membaca Al-Quran. Pada intinya, Muawiyah bin Yazid ini memiliki kepribadian yang mulia dan tidak lama memerintah, hanya sekitar 3 bulan saja. Alasannya mengapa? Sebab dia tidak tertarik dengan kursi kekhalifahan dan ingin memperbaiki diri untuk menebus dosa-dosa ayahnya. Setelah wafatnya Muawiyah II akibat penyakit yang dideritanya, maka tampuk pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan dengan keluarganya sendiri, yaitu keluarga Marwan bin Hakam. Jadi nasab dari Abu Sufyannya itu sudah tidak dipakai lagi, tetapi kembali kepada siapa? Keluarga Marwan bin Hakam. Nah, yang pertama khalifah dari keluarga Marwan bin Hakam yaitu Marwan bin Hakam sendiri, yang memerintah pada tahun 683 Masehi hingga 684. Nah, di dalam masa pemerintahannya, beliau berhasil merebut kembali kekuasaan Bani Umayyah yang sudah direbut oleh Ibnu Zubair di Madinah. Penaklukan Syam bisa direbut kembali dan kekuasaan lainnya. Akan tetapi pemerintahan Marwan bin Hakam dinilai cukup singkat, hanya 1 tahun saja. Setelah itu dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai orang yang zuhud dan faqih terhadap ilmu. Nah, ia melanjutkan pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 684 hingga tahun 705 Masehi. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bibit-bibit kejayaan Bani Umayyah mulai terlihat. Mulai dari lancarnya ekspansi wilayah, mengambil Hijaz, Irak dari tangan Abdullah ibnu Zubair, membangun kembali Masjidil Aqsa, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Setelah itu, sistem kenegaraan, administrasi, tata kelola, dan lain sebagainya menggunakan bahasa Arab. Ilmu pengetahuan dan peradaban mulai tampak ketika pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu, pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam masa pemerintahannya, negara menjadi stabil. Ia memerintah pada tahun 705 Masehi hingga 714. Ia berhasil mendirikan sebuah masjid di Damaskus, membangun Hubatus Syarqah, memperluas Masjid Nabawi, dan ekspansi wilayah ke dunia belahan timur, ke dunia belahan barat seperti Maghrib, Aljazair, Andalusia, bahkan hingga sampai ke Perancis atau negeri Eropa. Di dalam masa pemerintahannya dinilai cukup stabil dan banyak meneruskan prestasi mulia yang diraih oleh Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu oleh saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Di masa pemerintahannya mulai terjadi pemberontakan. Nah, di dalam masa Sulaiman bin Abdul Malik, ada keluarga istana yang tidak suka terhadap Sulaiman bin Abdul Malik. Di awal pemerintahannya banyak diwarnai dengan aksi balas dendam untuk menurunkan Sulaiman dari tahta kekhalifahan. Akan tetapi di dalam masa pemerintahannya ia berhasil menaklukkan wilayah Tibaristan dan Jurjan. Setelah pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, maka pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 707 hingga 709 Masehi. Dalam masa pemerintahan yang cukup singkat, tetapi Umar bin Abdul Aziz ini berhasil mengubah tatanan kehidupan, kemewahan keluarga istana kerajaan. Bahkan ia sendiri ketika menjadi khalifah cenderung menjadi khalifah yang sederhana, zuhud dan taat pada agama.
Dalam masa pemerintahannya ada salah satu poin menarik ketika itu dia mencetuskan untuk membukukan hadis-hadis Nabi agar tidak hilang dari peradaban Islam. Selain itu, beliau berhasil membawa Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya dari berbagai aspek bidang kehidupan, baik dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Setelah berakhirnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, maka tampuk pemerintahan Khalifah Bani Umayyah kembali lagi kepada anak-anaknya Abdul Malik. Yang pertama yaitu Yazid bin Abdul Malik. Beliau memerintah pada tahun 719 Masehi hingga 723 Masehi. Dalam masa pemerintahannya kembali lagi ada hiruk-pikuk yang tidak mengenakan kerajaan. Salah satunya yaitu adanya kekalahan ketika penaklukan Armenia ya pada tahun 102 Hijriah. Setelah itu adanya berbagai konflik ataupun pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan Bani Umayyah. Setelah berakhirnya pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, maka ia mengangkat sekaligus dua putra mahkota. Yang pertama yaitu Hisham, saudaranya sendiri, dan yang kedua yaitu anaknya yaitu Al-Walid. Akibat adanya penobatan dua putra mahkota, maka adanya rasa kecemburuan sosial. Mulai tampak benih-benih kebencian di antara keluarga istana. Nah, faktor penyebab yang pertamanya itu dari anaknya, yaitu Al-Walid. Al-Walid tidak suka bahwa pamannya menjadi khalifah setelah ayahnya. Akan tetapi dia harus menerima kenyataan, dan akibatnya anaknya itu Al-Walid menjadi pemabuk dan jauh dari syariat Islam. Ketika masa pemerintahan Hisham yang berkisar tahun 723 hingga 742 Masehi, pemerintahan Umayyah cukup stabil, akan tetapi masih ada pergolakan tersendiri, seperti adanya fanatisme golongan antara orang-orang Arab Utara dan Arab Selatan, banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang Syiah, apalagi yaitu dia memikirkan keponakannya, kehidupan keponakannya itu sangatlah bobrok, sehingga mengganggu pemikiran dia ketika memerintah menjadi khalifah. Tetapi ketika pemerintahannya ia cukup lama, memerintah Bani Umayyah sekitar 20 tahun, sehingga Bani Umayyah bisa terkendali. Namun pasca wafatnya Hisham, maka pemerintahan itu jatuh ke tangan yang salah menurut saya, karena ke tangan orang-orang fasik, yaitu Al-Walid bin Yazid, anaknya yang tadi ya, yang dinobatkan menjadi putra mahkota. Ia memerintah hanya 3 bulan saja. Sebab apa? Karakteristik daripada Al-Walid itu sangatlah bobrok, fasik. Dia mengumbar kemaksiatan, bermain wanita, dan lain sebagainya, dan tidaklah pantas disebut sebagai orang khalifah. Maka banyak terjadi pergolakan, pemberontakan, yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Al-Walid dan wafat secara mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Setelah wafatnya Al-Walid, maka Yazid bin Al-Walid meneruskan tampuk pemerintahan Islam. Dalam masa pemerintahannya ketika itu hanya 1 tahun saja, 743 Masehi. Dia memerintah cukup singkat karena dia meninggal dalam wabah taun yang terjadi di kota Damaskus. Di dalam masa pemerintahannya banyak sekali pergolakan politik ya akibat dari kelalaian khalifah sebelumnya, yaitu munculnya pemberontakan orang-orang Palestina, konflik orang Yamaniyah dengan Qaisiyah di Khurasan, dan adanya orang-orang Hizb yang memberontak. Dengan demikian, maka pemerintahan ini dinilai cukup singkat dan dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu Ibrahim bin Al-Walid. Lagi-lagi pada tahun 743 hingga 744, Bani Umayyah mulai mengalami kemunduran, sebab sudah terjadi rasa iri, dengki, dan ketamakan dari para penguasa keluarga istana.
Mengapa Marwan bin Muhammad melakukan pemberontakan terhadap Ibrahim bin Al-Walid? Sebab Marwan bin Muhammad menuntut balas dendam atas kematian khalifah sebelumnya, yaitu Walid bin Yazid. Ketika Marwan bin Muhammad melakukan pemberontakan, Ibrahim melarikan diri dan akhirnya ia hanya memerintah 70 hari saja. Setelah itu, kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah dilanjutkan oleh Marwan bin Muhammad yang berkisar pada tahun 744 hingga 749. Namun, ketika Marwan bin Muhammad duduk sebagai khalifah, dia tidak pernah merasakan kenyamanan ataupun ketenangan sama sekali, sebab sudah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Bani Umayyah. Mengapa? Sebab wilayah Umayyah itu sudahlah luas membentang dari barat hingga timur, dan akhirnya Marwan bin Muhammad kewalahan dalam memerintah Bani Umayyah. Apalagi banyak pemberontakan sehingga berakhirnya masa pemerintahan Umayyah ketika Bani Asyafah, Bani Abbas memproklamirkan diri sebagai khalifah yang resmi menggantikan posisi Umayyah. Pada saat itu berakhirlah pemerintahan Bani Umayyah akibat serangan dari Bani Abbasiyah. Namun atas jasa para khalifah Bani Umayyah, kemajuan Islam sangatlah berarti bagi kaum muslimin. Bani Umayyah telah berkuasa selama 90 tahun di timur, tepatnya di Damaskus dan sekitarnya, sehingga pada masa pemerintahannya banyak sekali prestasi yang gemilang yang patut dibanggakan oleh umat Islam, seperti ekspansi wilayah, sudah sampai ke Eropa, Afrika Utara, Asia Tengah Tidak hanya mencakup jazirah Arab saja, tetapi sudah di luar jazirah Arab. Lalu percetakan buku pembukuan hadis ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, percetakan uang, administrasi negara sudah terkelola, dan kemajuan ilmu pengetahuan melahirkan banyak cendekiawan muslim. Setelah itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga tidak hanya mencakup pengetahuan agama saja seperti ilmu fikih, nahwu, sorof, dan lain sebagainya, akan tetapi ilmu-ilmu sosial seperti penerjemahan buku Arab ke dalam buku asing ataupun sebaliknya itu terjadi dalam pemerintahan Bani Umayyah. Bisa kita simpulkan bahwa kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus terjadi ke dalam 3 periode. Yang pertama yaitu masa perintisan, kedua masa kejayaan, ketiga yaitu masa kemunduran. Bani Umayyah mengalami masa kemunduran disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang dihadapi oleh Bani Umayyah, sehingga disebut sebagai masa keruntuhan yang ditandai dari mulai pemerintahan khalifah, yaitu khalifah yang lemah. Setelah kita mempelajari sejarah perkembangan Islam Bani Umayyah, maka kita bisa memetik hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bisa menambah hasanah keilmuan kita mengenai sejarah bagaimana sih kehidupan keluarga istana, bagaimana peradaban ketika Bani Umayyah memerintah Islam, dan lain sebagainya. Itu akan memperkaya hasanah keilmuan kita. Yang kedua, kita bisa meneladani akhlak mulia yang dimiliki oleh para khalifah. Setelah itu, meningkatkan rasa kecintaan terhadap agama Islam. Ketika kita sudah tahu sejarahnya bagaimana, Islam itu seperti apa perjuangannya yang maha dahsyat, kita akan senantiasa cinta terhadap agama Islam sendiri. Islam memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dengan adanya kejayaan Islam, itu akan membuka pemikiran kita terhadap cintaannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam di muka bumi. Yang keempat yaitu melestarikan budaya dan sejarah Islam. Ketika kita sudah tahu akan sejarah Islam, budaya Islam, ya kita akan tetap lestari, kebudayaan Islam akan tetap lestari. Apabila kita sebagai generasi Islam tidak mau mengetahui sejarah dan kebudayaan yang telah ada, yang telah ditorehkan oleh orang-orang sebelum kita, kejayaan kita, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, dan lain sebagainya, maka sejarah tersebut akan hilang begitu saja. Jadi kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah Islam.
Setelah melihat video tayangan tadi, apa yang Anda pikirkan teman-teman? Tentu Bani Umayyah telah berhasil membawa Islam kepada zaman yang terang benderang. Mereka telah menguasai dunia dengan adanya Islam dan para khalifah yang cakap di bidangnya. Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, kita bisa meneladani sikap para khalifah yang patut kita contoh, dan terlebih lagi kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu, sebab ketika masa pemerintahan Bani Umayyah dari berbagai segi kehidupan mereka maju dan berkemajuan. Untuk itu kita sebagai generasi muslim haruslah membaca, rajinlah membaca, dan senantiasa memperkaya hasanah keilmuan kita dengan meneladani sejarah perjuangan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.